Mohon maaf, saya ulangi lagi ya. Tadi keluar sinyal yang hilang tiba-tiba. Nah, ini terkait untuk yang sistem periodik unsur ya. Tadi di dalam suatu kotak ini, nah, tadi macam-macam kan isinya. Ada massa atom, kemudian ada nomor atom, simbol unsurnya, kemudian nama unsurnya, massa jenis, nah titik didih, kemudian ada titik lelehnya. Nah, kemudian ini kan ada yang di samping kiri. Ini kan ada tulisannya golongan. Kalau golongan itu dia ada 8. Nah, itu ada 8 golongan. Jadi dia yang geser ke kanan. Nah, jadi geser ke kanan. Kalau yang ke bawah itu dinamakan periode. Tapi perhatikan, yang perlu diperhatikan di sini, untuk penulisan golongan itu dituliskan dengan angka Romawi. Jadi golongan 1A itu apa saja isinya? Nah, satu kotak ini berarti H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R itu adalah golongan 1A. Tapi untuk periodenya itu dia yang ke bawah. Periodenya itu hanya sampai 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti seperti ini membacanya. Misal Li. Li, nama unsurnya itu adalah litium. Nah, dia ada di golongan 1A. Kemudian ini adalah periode 2. Nah, kemudian kalau misal C. Nah, kita ambil C. Kalau C, nah mana sih unsur C? Nah, unsur C dia itu berada di golongan ini 4A. Periodenya kita geser ke kiri. Kita hitung dari sini. Berarti dia urutnya di nomor 2. Berarti dia C ini periodenya ada di periode 2. Nah, coba saya contohkan lagi ya. Coba kalau dia FE. Nah, kalau yang FE ini dia adalah termasuk golongan B, bukan yang golongan A. Di sini dia ada di golongan B. Kalau yang di tengah ini dia adalah yang golongan B. FE, FE ini dia ada di golongan 8D. Periodenya kita geser ke kiri, dia ada di periode 4. Jadi untuk penulisan periode itu dia yang angka Latin, tapi kalau golongan itu yang angka Romawi. Coba sekarang saya tanya, kalau O itu dia di golongan berapa? Coba kita cari O di sini. Dia ada di golongan berapa? Ini kelihatan nggak ini tulisannya? Ah, Ya, eh, dia di golongan A. Nomor berapa golongannya? Ini golongan O ini dia ada di golongan 6A. Periodenya kita geser ke kiri. Periodenya ada di nomor 2. Jadi periode itu dia hanya sampai 7. Nah, dari ini loh, mulai H. H itu walaupun dia golongan 1A, tapi dia ada di periode 1. Li, Li itu golongan 1A, dia periodenya 2. Kemudian Na. Na itu dia golongan 1A, tapi periode 3. Kemudian yang K ini golongan 1A, ada di periode 4. Kemudian Rb. Rb itu dia ada di golongan 1A, tapi dia ada di periode berapa ini? 5 ya, di RB ada di periode 5. CS itu dia ada di golongan 1A, dia ada di periode 6. FR, dia ada di golongan 1A, itu ada di periode 7. Nah, kita perhatikan kembali, tiap-tiap kotak itu dia mempunyai warna yang berbeda. Nah, ini ada yang warnanya biru, ada yang warnanya orange, kemudian ada yang warnanya kuning, ada yang pink. Itu adalah menunjukkan dari wujudnya suatu unsur. Nah, warna-warna orange itu dia yang wujudnya gas. Kalau yang orange-orange ini dia adalah yang berwujud gas. Nah, kemudian yang biru
Nah, yang warna-warna biru, dia itu menunjukkan wujudnya adalah padat. Jadi kayak Li, Na, itu dia berwujud padatan. Warna biru ini. Kemudian yang warna kuning, nah yang warna kuning ini dia wujudnya adalah cair. Jadi dia wujudnya berbentuk cair. Tuh, untuk yang warna kuning. Kemudian yang warna pink, nah merah-merah jambu ini, dia itu wujudnya adalah buatan. Jadi dia adalah yang semi buatan, unsur buatan. Jadi dia yang buatan manusia. Jadi dia yang unsur buatan ya, kayak kuku itu pur namanya adalah Purkatovium. Nah, itu adalah dia buatan. Itu adalah unsur-unsur buatan. Tapi kalau yang orange, dia itu bentuknya adalah gas. Contoh H, H itu kan hidrogen ya, berarti dia gas hidrogen. O itu oksigen, gas oksigen, nitrogen. Nah, itu dia yang wujud-wujudnya adalah gas. Kalau yang biru dia padatan, kemudian kalau yang kuning itu dia yang cair, kemudian yang pink-pink ini dia adalah buatan. Nah, kemudian di sini ada kotak tersendiri. Nah, ini kotak sendiri ini dia merupakan golongan aktinida dan lantanida dan aktinida. Aktinida yang atas, yang mulai CE ini, dia masuk yang lantanida. Kalau yang bawah ini, dia yang masuk aktinida. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu unsur-unsur ini, kita bisa menggabungkan. Nah, misal kita mau menggabungkan misal saya mau menggabungkan H dengan O. Nah, penggabungan dari unsur-unsur tersebut itu dinamakan dengan suatu senyawa. Jadi dengan suatu senyawa tersebut nanti kita bisa memberikan suatu nama, walaupun unsur itu punya nama, tapi dia ada tata namanya tersendiri. Nah, bagaimana tata cara nama penamaan? Nah, untuk penamaan itu ada dua, yaitu penamaan senyawa organik dan senyawa anorganik. Kalau yang senyawa organik, dia itu senyawa yang terbentuk dari karbon dan hidrogen. Atau juga yang dari karbon, atom C, karbon itu atom C, hidrogen itu atom H. Nah, dari atom C dan atom H itu dia digabung, bisa dengan oksigen yang lain, bisa dengan nitrogen. Pokoknya dia yang mengandung gas. Dari gas itu dia digabungkan dengan karbon atau hidrogen. Nah, kemudian ada juga penamaan yang senyawa anorganik. Nah, kalau anorganik ini ada satu mata kuliah sendiri. Nah, biasanya itu senyawa ini tidak cocok dengan deskripsi tersebut. Maksudnya dia bukan yang gabungan dari atom-atom hidrogen. Bukan. Jadi dia ada satu mata kuliah kimia anorganik. Nanti itu lebih ke misal kayak flavonoid, kemudian kayak kita ambil dari senyawa alam. Nah, dari jambu, jambu itu ada kandungan senyawa apa sih? Nah, ini lebih ke gambar-gambarnya. Nanti ada polifenol. Kalau kita untuk yang senyawa organik dengan kimia dasar ini itu masih penggabungan senyawa unsur. Nah, kalau yang anorganik lebih rumit lagi. Nah, kemudian bagaimana cara-cara penamaannya? Nah, ini adalah penamanya itu ada yang namanya senyawa biner dari logam dan non-logam, yaitu dia gabungan. Gabungan dari senyawa logam dan non-logam. Jadi gabungan-gabungan unsur di mana dia yang bersifat logam sama tidak yang non-logam. Nah, atau juga dia gabungan dari logam dengan non-logam. Bagaimana cara penamaannya? Kalau dia gabungan dari logam dan non-logam, itu akhirannya diberi akhiran ida. Nah, kita sudah tahu tuh, misal tadi nama unsurnya. Saya ambil contohnya, di sini adalah penggabung Na dengan Cl. Berarti kalau NaCl, unsurnya itu dia ada dua unsur. Satu unsur Na dan satu unsur Cl. Kemudian kita lihat ke SPU-nya. Na itu nama unsurnya apa sih? Cl itu nama unsurnya apa? Kalau Na nama unsurnya natrium. Cl itu nama unsurnya adalah klor. Nah, kita lihat aturannya. Aturan yang untuk senyawa logam
Nama senyawa yang terbentuk dari dua unsur antara logam dan bukan logam diberi akhiran ida. Nah, unsur yang terakhir kita kasih eh, akhirannya adalah ida. Berarti natrium tadi kan tetap natrium. Kemudian Cl tadi nama unsurnya adalah klor. Jadi kita gabung natrium klorida karena aturannya diberi akhiran ida. Kemudian contoh yang kedua ada KBr. Nah, KBr itu berarti ada dua unsur, satu unsur K dan satu unsur Br. Nah, cara penamaannya yang unsur yang terakhir kita kasih akhiran ida. Kita cari dulu nama unsurnya apa? K sama Br itu. Nah, K itu kalium, Br itu brom. Nah, berarti kita kasih akhiran ida. Jadi kalium bromida. Itu cara penambahannya. Kemudian lagi Na2S. Na2S. Kita lihat Na itu ada dua. Nah, kemudian S-nya satu. Na2S. Berarti itu terdiri dari dua atom, dua unsur Na dan satu unsur S. Na itu nama unsurnya natrium, yang S itu nama unsurnya adalah sulfur. Nah, atau ya namanya adalah sulfur atau ya dia menyebutkan belerang. Nah, kita kasih akhiran ida, jadi sulfida, bukan sulfurida, bukan ya. Tapi itu boleh tambahkan sulfurida, boleh. Tapi dia punya nama, nanti ada aturannya lagi untuk sulfida. Kenapa dia diberi nama sulfida? Itu adalah dari jumlah atom ionnya. Nah, itu lagi. Seharusnya ini kan karena natriumnya jumlahnya dua, itu kalau dia satu ya dituliskan aja natrium. Tapi kalau dua itu harus dikasih awalan di natrium sulfida. Kemudian ada lagi kalau dia tiga berarti tri ada tambahnya. Kalau empat berarti tetra. Itu untuk penambahan-penambahan pada. Kemudian contoh yang selanjutnya ada CaO. Nah, berarti dia terdiri dari satu unsur Ca dan satu atom O. Ca nama unsurnya adalah kalsium, O itu oksigen. Nah, oksi kita akhiri dengan kata ida, berarti jadi oksida. Jadi kalsium oksida. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Kalau untuk penamaan unsur, kalau masih belum hafal, masih bingung, nanti bisa lihat di sistem periodik unsur. Panjenengan bisa nyari sistem periodik unsur. Nah, itu acuannya untuk mengetahui nama-nama dari unsur. Di sini ada yang tanyakan dulu. Ada yang tanyakan? Lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Selanjutnya adalah nama penamaan yang bukan. Nah, nama senyawa yang terbentuk dari unsur yang bukan logam. Nah, ini tadi disebutkan jumlah atomnya. Nah, disebutkan jumlah atomnya. Misal mono itu berarti satu. Kalau mono boleh ditulis, boleh tidak. Di tri, kemudian diberi akhiran ide. Ini contohnya C sama O. C itu karbon, O-nya di sini satu, berarti tinggal aja karbon monoksida. Di awalnya ya, di awalannya diberi jumlah atomnya, kemudian baru diakhiri ide. Kemudian ini CO2. Jadi di sini unsurnya adalah satu C, O-nya ini berarti ada dua, berarti kalau ada dua, O-nya awalannya harus ditambahkan di, kemudian nama unsurnya baru di akhiran ida. Jadi karbon dioksida. Kemudian juga ini contohnya N2O3. N-nya 2 berarti di nitrogen trioksida. Di nitrogen trioksida. Kenapa di nitrogen? Karena N-nya di sini ada
2. Kemudian O-nya kenapa trioksida? O-nya di sini 3, kemudian diberi akhiran 3. Seperti itu. Jadi kita lihat dari jumlah masing-masing unsurnya. Kalau unsurnya hanya 1, ya tambahkan mono. Kalau 2 ditambahkan di. Kalau 3 tambahkan tri. 4 tetra, 5 penta. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini tadi untuk logam-logam yang mana dia mampu membentuk 2 ion. Nah, ini juga berbeda loh ya. Kalau dia ini muatan positifnya, dia itu 2 itu diberi akhiran O. Tapi kalau lebih dari 2 itu diberi akhiran I. Contohnya Cr2. Cr itu krom. Mana dia muatannya 2 plus berarti dikasih kromo. Kalau 3 plus ya kromi. Nah, ini acuan-acuannya yang tidak perlu diubah ya. Mangano, Mn2 plus, mangano, Mn3 plus, mangani. Nah, ini logam-logam. Contoh-contoh dari logam itu ada krom, mangan, tembaga, timah, raksa. Raksa itu masuk logam ya, ada besi, ada kobal, timah. Nah, ini untuk nama-nama hatinya. Kemudian kalau dia hanya 1, hanya 2, muatannya cukup dikasih akhiran O. Tapi kalau lebih dari 3, itu dikasih akhiran I. Ya, mangani, feri, kobalti, plumbi. Plumbi itu timbal Pp. Nah, kemudian kalau ini untuk yang anion, ini untuk yang muatan negatif. Jadi itu satu atom yang berasal dari non logam. Ini kenapa tadi ada oksida, sulfida, selenida, telurida, karbida, silisida. Nah, ini juga diberi akhiran-akhiran ida. Nah, ini untuk yang anion. Jadi, tadi misal kita punya unsur tuh NaCl. Nah, contohnya ini ya. Kita punya suatu senyawa, maaf tadi saya menyebutkan senyawa ya. Kalau NaCl berarti itu senyawa. Nah, terbentuknya suatu senyawa itu terbentuk dari eh, kation dan anion. Jadi terbentuk dari terdiri dari atom positif dan atom negatif. Jadi dia itu berdirinya dari atom positif sama atom negatif. Jadi harus beda, tidak boleh sama-sama positif. Misal A plus dengan Na plus, itu tidak boleh karena dia ikatannya sama. Jadi ionnya sama. Jadi untuk pembentukan suatu senyawa, dia harus terbentuk dari yang namanya kation dan anion. Itu harus ada yang muatannya positif dan muatannya negatif. Berarti kalau NaCl, berarti Na-nya itu Na plus, Cl-nya itu Cl-. Seperti itu. Nah, kalau dari muatannya itu bisa dilihat dari strukturnya. Nah, ini contoh-contohnya lagi ya. Sebentar nanti akan saya kasih contoh untuk yang pembentukan kation sama anion. Nah, ini tadi yang berasal dari non-logam ya, itu ada fluor. Berarti ini adalah yang termasuk golongan-golongan anion atau yang negatif. Ada karbida, nitrida, fosfida, O. Berarti O ini berarti dia bisa digabungkan dengan yang ikatan positif seperti Na, Li, golongan 1A, 2A, 3A, tuh MgO. Nah, itu yang masuk eh, positif. Kalau yang anion, nah ini ya, dia masuk golongan 4. 6A, ini ada beberapa, sudah saya sebutkan di sini, 4A, 5A, 6A, 7A. Ini adalah unsur-unsur yang masuk ke dalam anion. Kemudian dari penamaan tadi, kita juga penamaannya adalah senyawa biner dari 2 unsur non-logam. Kalau dari 2 unsur non-logam, ini terbentuk dari senyawa molekul yang terbentuk dari diskrit yang dinamakan molekul. Nah, ciri khasnya apa sih untuk yang senyawa biner dari non-logam? Itu adalah dia dari unsur-unsur non-logam, kemudian dia membentuk ikatan kovalen bergabung, jadi dia bentuk suatu senyawa. Nah, kemudian apa saja contohnya? Nah, contohnya di sini ada C dengan Cl. Ini adalah semuanya adalah unsur non-logam.
Jadi C-nya ini dia yang kation itu yang muatan positif, yang Cl-nya itu dia anion yang muatannya negatif. Penamaannya sama, dia juga diberi dengan akhiran ida. Pokoknya kalau yang mengandung logam, non-logam itu dia diberi akhiran ida. Nah, kenapa C? C itu nama unsurnya adalah karbon, jadi kita tuliskan karbon. Kemudian di sini ada tetraklorida. Nah, kenapa tetraklorida? Di sini adalah unsur Cl. Cl itu namanya adalah klor. Kemudian berapa jumlah klor yang terbentuk dari senyawa ini? Klornya itu ada 4. Makanya diberi awalan tetra, kemudian nama unsurnya klor, kemudian diberi akhiran ida. Itu untuk penamaannya. Kemudian juga ada di sini SO2. Nah, SO2. SO2 berarti di sini SO2 dia terdiri dari unsur apa? SO2 itu. Unsurnya apa saja? SO2. Dan Sulfur dan oksigen. Sulfur dan oksigen. oksigen. Bukan, nama unsurnya bukan oksigen, tapi apa? Oksigen. Kemudian kalau dia digabung menjadi suatu senyawa, berarti jadinya apa? Dioksida. Dioksida. Kenapa dioksida? Karena 3. Oh, di kok. 2. Karena 2. 2, Bu. Ya, kan 2. dioksida. Ya, karena 2. Berarti dia terdiri dari 1 atom unsur S dan 2 atom O. Kalau 3 bacanya jadi apa? Trioksida. 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 Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau ini untuk yang senyawa ionik. Nah, senyawa ionik itu tersusun dari ion positif dan negatif, di mana dia akan bergabung menjadi getare elektrostatik. Nah, kemudian bagaimana cara penamaannya? Nah, ini untuk nama senyawanya terbentuk dari ion logam sebagai ion positif dan ion poliatomnya adalah sebagai ion negatif. Jadi ada ion positif sama ion negatif. Tapi yang logamnya dia yang berpositif, kemudian yang poliatomnya dia yang negatif. Nah, kemudian nama ion logam, nah berarti nama logamnya disebutkan dulu namanya, baru nama poliatomnya. Kita lihat contohnya. Nah, ini tadi ya, ini untuk kation sama anionnya. Tadi saya menyebutkan anion sama kationnya. Mana sih yang kation, mana sih yang anion? Kation itu dia yang muatannya positif. Nah, ini contoh-contoh yang muatannya positif. Itu ada litium, kemudian ada natrium. Jumlah muatannya berapa? Litium itu dia 1. Kemudian kalau yang 2 itu ada Mg, kalsium, kemudian ada Ca. Nah, dia 2 itu kemudian eh, lihat untuk mengetahuinya kenapa dia muatannya 2. Nah, kita bisa lihat di SPU dia ada di golongan 2 itu pada tingkat oksidasinya. Nah, di SPU itu ada yang namanya tingkat oksidasi. Jadi muatannya ini dia terbentuk dari tingkat oksidasinya. Di situ nanti ada penentuan tingkat oksidasinya itu dari strukturnya. Jadi nanti ada struktur perhitungannya. Kemudian di situ kita bisa mengetahui untuk tingkat oksidasi masing-masing unsur. Nah, ini untuk acuannya ya. Kemudian yang anion. Nah, ini tidak boleh kebalik ya. Misal saya sukanya Cl itu kation, Bu. Itu tidak boleh karena dia sudah aturannya seperti ini. Karena masing-masing itu sudah punya muatannya sendiri. Nah, misal lupa muatannya berapa ya? Nah, tingkat oksidasinya berapa? Kita bisa cek di SPU-nya di masing-masing tabel periodik. Karena acuannya jenengan untuk membaca unsur, nama-nama ini adalah dari tabel periodik. Nah, ini untuk
tata nama senyawa kovalen. Nah, ini harus urut, tidak boleh terbalik. Nah, ini urutannya untuk atom-atom non-logam. Pemberian nama harus dilakukan sesuai urutan. Nah, ini harus urut, tidak boleh. Contohnya B. B itu nama unsurnya adalah boron. Si itu silikon. As itu astatin. C itu dia adalah apa? Ada yang tahu C? C itu karbon. Kemudian B itu fosfor. N itu nitrogen. H itu hidrogen. S itu sulfur. I itu iodin. Kemudian brom. Cl itu klor. O itu adalah oksigen. N itu fluor. Nah, penamaannya bagaimana? Nah, misal kemudian dia ditambahkan akhiran ida. Jadi contohnya kayak tadi ya, H itu kan hidrogen. Jadi ya hidrogen fluorida. Atau kalau dia ada unsurnya H seperti ini, itu juga bisa diganti dengan kata-kata asam. Nah, itu namanya adalah tata nama penamaan asam okso. Jadi bisa dibaca asam fluorida, asam iodida. Nah, ini kalau kalau misal bingung, saya takut Bu kalau dituliskan asam salah, silahkan bisa ditulis hidrogen. Misal saya tuliskan HCl, berarti bacanya adalah hidrogen fluorida. Kemudian kita lihat seperti tadi, kita pastikan jumlah unsur-unsurnya. Nah, bila jumlah unsur dalam senyawa berbeda, maka untuk menyatakan jumlah masing-masing atom dalam unsur kimianya harus diawali dengan angka Yunani. Misal 1, kalau mau ditulis 1 boleh, misal asam hidrogen monofluorida boleh, atau mononya tidak ditulis pun juga boleh. Nah, kemudian di sini F2 berarti kan hidrogen difluorida. Jadi tetap ada nama tambahan untuk jumlah angka yang ada pada masing-masing senyawa. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini ada contoh lagi. Nah, ini tadi ya, ditambahkan CO, karbon monoksida. Atau ditulis aja karbon oksida boleh. Kalau untuk mono, misal tidak dituliskan, tidak mengapa. Kemudian kalau kalau ada CO2, berarti karbon dioksida. Kalau CO3, berarti bacanya apa? Kalau CO3, Karena Karbon trioksida. karbon trioksida. Kemudian kalau tadi HF2, berarti bacanya apa? Hidrogen Ya, betul. hidrogen fluorida. Ya, hidrogen difluorida. Oke. Nah, kalau misal SO4, coba SO4. Oke, monggo. SO4 apa? Sulfur SO sulfur tetrak apa sih? Ya, sulfur tetraoksida. Tidak. Ya, betul. Ya, bisa sulfur tetraoksida. Oke. Sampai sini tanyakan dulu. Kalau KCl bacanya apa? KCl. Berarti unsurnya apa kalau KCl? Apapun tadi. KCl. Kalium klorida. Kalium klorida. Ya, betul. Yang lain loh Mas Bukti terus. Yang lain? Ada yang ditanyakan? Kalau coba ya, Na, jangan Na, MgO, coba MgO. Kalau MgO apa? Mg itu magnesium. Magnesium oksida. Ya, magnesium oksida. Kalau MgO4, Magnesium
Apa sih? Magnesium tetrasida. Magnesium tetraoksida. Kalau MgCl, Magnesium klorida. ya magnesium klorida. Oke. Selanjutnya, ini masih yang sederhana ya untuk penamaan-penamaan senyawanya. Nah, kita sekarang masuk ke yang poliatom. Nah, tadi yang penamaan ionik-ioniknya sudah bisa, saya anggap bisa lah. Tadi saya tanya beberapa bisa. Nah, sekarang ini yang poliatom. Nah, perhatikan kalau yang poliatom ini, dia itu tersusun lebih dari satu jenis atom. Tadi kan hanya dua. Kalau ini dia banyak atom, tidak hanya dua, bisa tiga unsur. Nah, seperti itu. Nah, ion-ion ini dapat bersenyawa dengan ion yang berasal dari atom logam. Biasanya dia terbentuk dari senyawa terner. Bisa terdiri dari 3 atom berbeda. Perhatikan di sini. Kita lihat aturannya. Aturannya adalah dari jumlah O-nya. Jadi dari senyawa itu kita lihat jumlah O-nya ada berapa. Nah, aturannya. Kalau O-nya 1, itu penamanya awalnya dikasih hipo. Nah, hipo, kemudian nama unsurnya, baru belakangnya dikasih it. Kalau jumlah atom O-nya 2, nama unsurnya kita tuliskan, belakangnya dikasih it. Beda dengan yang O-nya 1. Kalau yang 1 itu dikasih hipo, kemudian nama unsurnya baru dikasih it. Tetapi kalau yang 2, itu nama unsurnya baru belakangnya dikasih it. Kemudian kalau O-nya 3, beda lagi. Kalau O-nya 3, dia diberi akhiran at. Jadi nama unsur, kemudian akhirannya adalah at. Kalau O-nya 4, beda lagi. Nama awalannya dikasih per, kemudian nama unsur, baru belakangnya dikasih at. Supaya nggak bingung, kita lihat contohnya. Aturannya ini dulu ya. Kalau O-nya 1, berarti hipo, nama unsur, it. Kemudian kalau O-nya 2, akhiran it. Kalau O-nya 3, akhiran at. Kalau 4, per. Kemudian nama unsurnya baru at. Contohnya. Nah, ini contohnya. CLO. Nah, O di sini jumlahnya ada 1. Nah, dia terdiri dari 1 unsur Cl dan 1 unsur O. Perlu diingat aturannya tadi. Kalau jumlah O-nya 1, berarti hipo, nama unsurnya dikasih it. Berarti namanya adalah di sini namanya hipo, kemudian nama unsurnya di sini Cl, berarti kita klor, dan diberi akhiran it. Contoh senyawanya. Di sini adalah NaClO, berarti namanya adalah natrium hipoklorit. Kalau ini Na-nya saya ganti Mg, ya berarti magnesium hipoklorit. Nah, kemudian kalau dia O-nya 2. Nah, ini ada O-nya 2. Kalau O-nya 2, unsurnya itu diberi akhiran it. Berarti kalau Cl itu klor, berarti kalau ClO2 dia adalah klorit. Nah, ini contoh senyawanya saya pakainya NaClO2. Berarti namanya adalah natrium, kemudian ClO2-nya adalah klorit. Tuh. Kemudian aturan yang ketiga, kalau O-nya 3, berarti ClO3. Berarti di sini O-nya 3. Kalau O-nya 3, itu diberi akhiran at. Nah, jadi ini contohnya NaClO3. Berarti natrium, kemudian unsurnya adalah klorat. Unsur yang kedua, klorat. Kalau O-nya 4, berarti per, diberi akhiran at, kemudian nama unsurnya. Klor, berarti perklorat. Ini contohnya ada NaClO4. Namanya natrium perklorat. Itu untuk aturan-aturan yang senyawa poliatom. Jadi dia lebih dari 1 atom. Seperti ini ya, ClO2. Berarti kan dia bacanya bukan klor
dioksida bukan. Ini lebih disederhanakan lagi karena di sini O-nya jumlahnya 2, kita pakai aturannya diberi akhiran it, klorid. Coba kalau sekarang saya menyebutkan SCLO, berarti bacanya apa? SCLO. Itu sulfur, berarti sulfur hipoklorit. Karena O-nya hanya 1. Kecuali kalau saya menyebutkan MgClO2. Berarti bacanya adalah magnesium klorid. Karena MgClO2. O-nya itu 2. Berarti yang unsur yang terakhir, unsur poliatomnya, senyawa poliatomnya itu diberi akhiran it. Itu, ini ada contohnya lagi, ada sulfat, ada fosfit. Kenapa dia sulfat? Kita cek di sini. Nah, di sini dia ada 4 barium sulfat. Berarti kalau ada SO4 2 kali seperti ini, berarti kan ini 4 dikurangi dapat 4. Dia bacanya sulfat. Kalau ada SO4 dengan anionnya 2-, tingkat oksidasinya itu bacanya sulfat. Berarti kalau ada H2SO4, berarti dihidrogen sulfat atau asam sulfat. Itu boleh bacanya. Ini untuk nomor ini ya. Kemudian C2O4, itu bacanya oksalat. Ca ini untuk kationnya, dia Ca12. Berarti kalau C2O4, dia terbentuk kation anionnya adalah Ca2+ plus C2O4 2-. Nah, kita lihat lagi tadi tentang kation sama anionnya. Tuh, mungkin ada yang tanyakan untuk yang poliatom? Bisa dipahami ya, ini untuk aturannya, pokoknya ikuti aturan penamaan. Kalau O-nya 1 berarti ya hipo, makanya dikasih it. Kalau yang 2 diberi akhiran it saja. Kalau yang 3A, kalau yang 4 itu berarti per unsur baru. Kalau ini yang tadi saya sebutkan, untuk yang asam okso. Misal tadi H2SO4, maksudnya tidak perlu dihidrogen sulfat, jadi bisa lebih diperingkas lagi menjadi asam sulfat. Nah, ini biasanya asam-asam yang mengandung hidrogen, oksigen, kemudian digabung dengan unsur non-organik. Bagaimana cara pemberian namanya? Nah, ini asam dengan unsur dalam bilangan oksidasi yang tinggi diberi akhiran at. Tadi, kenapa ada at, kenapa ada it? Dilihat dari jumlah O-nya, bilangan oksidasi unsurnya. Kemudian asam dengan unsur bilangan oksidasi rendah diberi akhiran it. Contohnya di sini ada asam sulfat, asam sulfit, asam nitrat. Nah, kan bisa dibaca tadi ya asam klorat. Nah, ini kenapa dia asam klorat? Di sini O-nya ada 3 aturannya tadi ya. Kalau O-nya 3 berarti dia diberi akhiran A. Kalau O-nya 2 dia diberi akhiran it. Kayak ini juga asam sulfit atau bisa dituliskan dihidrogen sulfit. Kenapa sulfit? Nah, di sini kan O-nya ada 3. Kita lihat aturannya tadi. Kalau dia O-nya 3 diberi akhiran apa? Berarti ini betul atau salah? Kita lihat di sini. Sesuai dengan aturan. Asam nitrit. O-nya 2. Berarti kalau O-nya 2, nitrit. Kalau O-nya 3, HNO3. Berarti dia bacanya adalah asam nitrat. Selain ada asam okso, nah ini contoh-contohnya ya, bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi ini kalau kalian bingung, saya kok bingung ya Bu, kita lihat lagi di SPO-nya, di situ ada tingkat oksidasi. Ini contoh-contoh untuk asam okso ya. Juga ada yang dalam bentuk garam. Kalau ada keterangan natrium, 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 berarti dia itu wujudnya garam. Kayak garam dapur. Itu namanya, nama latinnya adalah NaCl. Itu garam dapur. Ya, tapi jangan ke warung, Bu, beliin ACL gitu ya. Yang warungnya juga bingung ya. Tapi itu bahasa umumnya adalah garam dapur. Nah, kemudian ini juga contohnya ada asam hipoklorit, asam klorit, HClO2, HClO3 asam klorat,
HCl4 asam perklorat. Nah, ini dilihat dari bilang basinya. Kalau dia dalam bentuk garam, pokoknya kalau ada Na itu dia natrium, itu dia masuk ke dalam rumus garam. Ya, jenisnya adalah garam. Yang ini adalah garam asam. Nah, garam asam itu dia diperoleh dari proses netralisasi. Nah, netralisasi dalam suatu asam itu dia akan menghasilkan garam berlebih dari 1H+ per 1 molekul garam. Nah, penamaannya kalau ada H di tengah itu namanya ditambahkan B. Nah, namanya B. Kalau ada keterangan garam dapat diberikan nama B. Misal ini ya. NaHSO4. SO4 tadi diingat-ingat ya. Kalau SO4 itu sulfat, Na itu natrium. Sini ada H di tengah sini, berarti tambahkan bisulfat. Nah, juga ini natrium bikarbonat. Natrium karena adanya CO3 itu karbonat, itu natrium bikarbonat. Atau bisa juga dituliskan gini. Natrium hidrogen sulfat. Boleh. Tuh, dipajang ya. Kalau adanya, tetap saya takut tuh kalau saya lupa nih apa pakainya atau akhiran apa, bisa dituliskan lengkap. Natrium hidrogen sulfat. Natrium hidrogen karbonat. Itu boleh dituliskan seperti itu. Enggak dengan menuliskan hidrogen. Jadi ada dua versi. Ada yang menuliskan dengan awal lagi, atau boleh dituliskan dengan tetap dituliskan hidrogennya seperti itu. Kayak tadi ClO yang siapa lihat saya lupa nih Bu, saya tuliskan aja klorida trioksida itu juga boleh. Tapi dia akan lebih sederhana lagi kalau sesuai aturannya tadi dikasih A, kemudian hipo, kayak gitu. Dia lebih sederhana. Ada yang ditanyakan? Nah, ini coba. Kalau yang A ini bacanya apa? KCl, bacanya apa? KCl. Apa itu? Dia unsurnya apa saja? Mana KCl, berarti unsurnya apa saja? Kalium klorida. Kalium atau kalsium? Sium. K. K. No. K. Kalium. Ya, K itu kalium. Kalau kalsium itu Ca. K itu kalium. Cl-nya bacanya apa? Klorida. Ya, klor. Klorid. Yang kation K atau Cl yang muatannya positif? Wah, K, oke. Berarti K plus direaksikan dengan Cl-. B. Kemudian yang B, MnO2. Bacanya apa? Apa? Mn itu apa? Mangan dioksida. Oke, kemudian yang C. Yang C, Kalsium kalium. sulfat. Ya, kalium sulfat. Yang D, apa? Natrium nitrat. Natrium nitrat. Ya, natrium nitrat. Kemudian tuliskan rumus senyawa. Kalau kalsium hipoklorit, tulisnya gimana? Kalsium itu apa? C. Kalsium itu Ca atau K?
CaCO Ca, Cl, CaClO ya, CaClO. Kenapa CaClO? Karena di sini ada hipo, kemudian ini ada klor. Nah, klor itu Cl, kemudian ada it. Nah, it berarti kalau ada it berarti tadi lihat kalau ada hipo sama it berarti dia O-nya 1. Berarti klor ini dia adalah nama unsurnya. Jadi bacanya adalah Ca, tulisannya adalah CaClO. Kemudian yang B, asam sianida. Dan cyanida Cn. HCN. CN. Oke, HCN. Oke, yang C, dikloro heptaoksida. Dikloro. Itu berarti kloro. Berarti pakainya apa? O 2. Cl, Cl2. O, O O7. ya, O7. Cl2O7. Dikloro heptaoksida. Oksida. Oke, sampai sini bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Waktunya masih nggak? Ada jam lagi nggak ya? Jam 9.23. Loh, katanya sampai 9.20. ada 9.40 masih ya. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Coba latihan-latihan soal ya. Sebentar, saya carikan dulu sebentar. Sekarang ditulis saja. Coba saya tuliskan kation dan anionnya. MgSO4. Apa itu namanya? MgSO4. Apa nama senyawanya MgSO4? Magnesium, MgSO, magnesium dan sulfat. nggak usah dikasih dan. Magnesium sulfat. Nggak usah pakai dan. Coba ini ya. Ini silahkan tuliskan kation sama anionnya. Udah aja. Nah, NaOH. NaOH nama senyawanya apa? NaOH nama senyawanya? Natrium. Natrium hidroksida. Oke, kalau yang nomor 3 HF apa? HF Fluorida. apa? Fluorida. Hanya apa? Asam. Oke, asam fluorida. Kalau ini HCl garam. kecil. Nama senyawanya apa? Kalium klorida. Oke, kalium klorida. Kalau ini CN. Asam cyanida. Asam sianida. Silahkan dari kelima ini tuliskan kation sama anionnya. Jadi tuliskan ion positif sama ion negatifnya. Jadi yang kation ini dia ion positif. Ion.
Ini ion positif. Nah, dan ini anion adalah yang ion negatif. Ya ini, berarti nanti contohnya seperti ini ya, dituliskan kationnya, kemudian dituliskan anion. Contohnya ini, misal NaCl. Nah, berarti, NaCl, berarti kationnya dia Na+. Menuliskannya, untuk penulisan ion positif sama negatifnya itu di atas kecil. Jangan besar, jadi di subscribe ya. Jadi ini Na+, kemudian ionnya adalah Cl. Coba ini latihan ini. Nah, 5, ada 5. Coba ini dikerjakan. Ini kan 10 menit selesai ya, nanti kita bahas. Coba dikerjakan dulu. 5 ini, nanti kita bahas 10 menit lagi. Atau mau langsung? Halo, atau mau langsung? Langsung aja, Bu. Oke, misal ini MgSO4, anion kationnya apa? Mg2+ dan Mg, SO4, ya, SO4 2-. SO4, tuh. Emang udah media partner, Bang? Hah? Media partner? Betul. MPH. Dia kan status story. Iya. Mg. Nah, kemudian kalau yang NaOH, kationnya? Hah? Na plus OH min. Na plus O. Sip. Kalau HF? Plus Plus. F min. Oke. KCl. KCl apa? K plus Cl min. Plus, oke. Plus Cl. Sip. Yang selanjutnya. Mana yang kationnya apa? H atau Cl? H Oke. H plus Cl min. min. Sip. Oke, ini untuk menentukan kation sama anionnya. Misal saya tanya ya, kayak HF ini dia unsurnya ada berapa? 2 atau 1? 2, dia antara H sama M. Tapi kalau MgSO4, dia ada berapa unsur? 2. No. MgSO4, unsurnya ada berapa? Ada 3 ya, di sini ada Mg, kemudian S, kemudian ada S, sama O. Itu yang dinamakan unsur. Jadi dia itu ada 3 unsur di sini. Tapi masing-masing jumlahnya berbeda. Di sini O-nya jumlahnya ada berapa? Oh, di sini, nah, O-nya itu ada 4, Mg-nya 1, S-nya 1. Jadi dia punya nilai sendiri untuk masing-masing unsurnya. Tapi SO4 ini dia dinamakan tadi poliatom. Nah, jadi dia langsung digabung seperti ini. Tapi dia unsurnya tetap ada 3. Contohnya kayak NaOH. NaOH ini dia juga terdiri dari unsur, yaitu 1 unsur Na. Kalau ditanya perbandingannya, berarti ini Na1
O1, H1. Karena dia ada 3 unsur. Masing-masing perbandingannya adalah seperti itu. Ada yang ditanyakan? Sudah bisa membedakan unsur dengan senyawa ya. Jadi masing-masing 1. Kemudian kalau senyawa itu adalah gabungan dari unsur. Itu untuk pertemuan hari ini. Atau ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Oke. Nanti pertemuan selanjutnya mungkin kalau bisa ada apa ya, luring nggak apa-apa, saya minta luring nanti karena kita ada perhitungan. Jadi karena kita sudah SPU, nanti kita belajar untuk menghitungnya. Oke. Kalau Iya, tidak Bu. ada yang ditanyakan, mungkin kita enough untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu hari ini bisa membawa keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, mungkin Amin. cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, izin live, nggih.